Banyak instansi pemerintah bersemangat membangun SPBE, tetapi seringkali langsung melompat ke pengadaan aplikasi tanpa melihat fondasinya. Padahal yang harus disiapkan terlebih dahulu bukan aplikasi, melainkan peta proses bisnis. Dalam video ini kita akan membahas kenapa peta proses bisnis menjadi elemen penting dalam arsitektur SPBE, merujuk pada dua peraturan, yaitu Permenpan RB nomor 19 tahun 2018 dan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018. Dua regulasi ini yang menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak luput dari penataan proses. Bersama saya, Nurul Amalia, kita akan bahas topik kali ini pada CCG Podcast. Pada CCG Podcast kali ini, tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Halo sobat-sobat CCG, perkenalkan nama saya Ladia Puspanegara yang menjadi salah satu konsultan di Cognoscenti Consulting Group. Oke, aku jelasin dulu ya Kak Meli. Jadi banyak yang kira kalau peta proses itu cuma formalitas untuk dicetak buat arsip. Padahal kalau disusun dengan benar, itu jadi peta jalan untuk tata kelola maupun integrasi layanan digital sampai pada tata kelola data. Nah makanya kita perlu tahu kenapa sih pemerintah bikin aturan soal ini dan bagaimana hubungan antara peta proses bisnis dengan SPBE. Sederhananya, peta proses bisnis itu diagram yang menggambarkan hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan keluaran yang bernilai tambah. Jadi bukan sekedar alur, tetapi juga bagaimana unit saling bertukar input dan output supaya tujuan organisasi tercapai. Di Permenpan RB nomor 19 tahun 2018, itu juga ditegaskan bahwa penyusunan peta proses bisnis jadi acuan yang menggambarkan hubungan yang efektif dan efisien, mulai dari visi, misi, tugas, fungsi, dan juga sampai ke proses yang jauh lebih detail, dan juga menjadi level yang tidak berhenti atas bisa diturunkan ke level proses yang jauh lebih detail lagi. Nah, kalau tadi Kamili udah menjelaskan apa itu peta proses bisnis, kali ini aku akan menjelaskan apa itu SPBE menurut Perpres nomor 95 tahun 2018. Nah, SPBE ini atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik itu adalah kerangka besar bagaimana pemerintahan memanfaatkan teknologi untuk menyelenggarakan layanan, kemudian tata kelola, dan juga interoperabilitas antar sistem. Nah, dalam Perpres nomor 95 tahun 2018 mengamanatkan SPBE sebagai landasan modernisasi pemerintahan dengan tujuan peningkatan aktivitas, efisiensi, transparansi, dan juga akuntabilitas. Bener banget lah dia. Dan disinilah peran peta proses bisnis dalam membangun SPBE. SPBE bukan hanya soal memasang aplikasi. Kalau proses bisnisnya belum jelas atau tumpang tindih, digitalisasi akan mereplikasi kekacauan itu. Jadi, peta proses bisnis adalah fondasi, blueprint yang memastikan arsitektur SPBE dibangun di atas proses yang sudah dipetakan, disederhanakan, dan juga disepakati. Nah, mungkin Kamili sekarang kita bisa saling sharing pengalaman kita dalam membantu organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis yang berbasis SPBE. Oke lah dia, kalau aku sebenarnya sudah banyak ya pengalaman dalam menyusun peta proses bisnis, baik itu di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, bahkan di unit eselon 1 di kementerian maupun lembaga. Nah, kalau dari penyusunan peta proses bisnis itu, kita diawali dari tahap perencanaan dan itu sudah ada di dalam dokumen Permenpan nomor 19 tahun 2018. Dimulai dari tahap perencanaan, di sana kita akan ada pembentukan tim dan biasanya kita mulai dari workshop untuk penyamaan komitmen dari setiap tim dalam menyusun peta proses bisnis. Dari situ kita akan menyusun peta level 0, level 1 sampai melakukan identifikasi terkait peta level N-nya. Di situ juga kita akan diberi masukan dari tim konsultan bahwa penyusunan peta proses bisnis ini dasar mulanya itu dari dokumen Renstra. Jadi perlu mengklarifikasi dari dokumen Renstra yang merupakan turunan dari visi, misi, arah kebijakan yang harus selaras nantinya ke dokumen peta proses bisnis. Dimana di dalam dokumen Renstra itu kan ada
turunan ya, program, kegiatan nanti yang akan dikelompokkan di dalam peta-peta di dalam peta proses bisnis. Ya benar Kamili, jadi aku lanjutin ya. Nah setelah proses diidentifikasi, nantinya baru kita akan menggambarkan alur proses atau alur kerjanya dari tahap awal hingga tahap akhir. Nah terkait dengan SPBE, kebetulan aku juga sekarang menjadi bagian di tim penyusunan peta proses bisnis pada Kementerian Pusat, yaitu Kementerian Perindustrian. Nah, dalam penggambaran peta proses ini, kami biasanya menggunakan notasi BPMN yang mengidentifikasi sistem informasi, kemudian data, kemudian ada juga serta aplikasi yang digunakan. Nah, sehingga memudahkan Pusdatin nantinya dalam menerjemahkannya ke dalam struktur SPBE yang mereka kelola, seperti itu. Oke Ladia, tadi kan pengalaman Ladia ya terkait penyusunan peta proses bisnis berbasis SPBE di salah satu kementerian pusat yaitu Kementerian Perindustrian. Kalau aku juga pernah bantu salah satu lembaga non-kementerian yaitu LAPAN sebelum mereka bergabung dengan BRIN dalam penyusunan peta proses bisnis, di mana pada saat itu LAPAN ingin melakukan identifikasi aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membangun rencana induk SPBE-nya. Jadi dalam setiap proses, dalam membangun peta proses bisnis, peta lintas fungsi khususnya, di setiap langkahnya diidentifikasi, misalnya terkait proses layanan kepegawaian. Nah, itu kita perlu mengidentifikasi aplikasi layanan apa aja yang digunakan. Apakah ada aplikasi layanan kepegawaian yang digunakan, atau misalnya di perencanaan biasanya ada menggunakan SIMAK, atau di pengadaan barang dan jasa itu menggunakan aplikasi SPSE atau LPSE. Nah, itu diidentifikasi untuk menjadi inputan data dalam rencana induk SPBE-nya LAPAN. Oke, jadi kalau aku ambil kesimpulan dari apa yang telah kita lakukan selama mendampingi kementerian maupun non-lembaga dan kementerian, ada beberapa yang aku highlight bahwa kalau peta proses bisnis ini punya peran besar dalam SPBE karena membantu memastikan digitalisasi berjalan ke arah yang benar. Pertama, peta proses ini jadi dasar integrasi antar sistem elektronik karena dari sinilah terlihat alur kerja lintas fungsi sehingga aplikasi yang dibangun tidak saling tumpang tindih. Kemudian yang kedua, itu peta proses juga membantu merancang arsitektur dan data aplikasi. Dan yang ketiga, peta proses bisnis memudahkan penyederhanaan dan digitalisasi layanan. Dan terakhir, dari peta proses ini bisa jadi jembatan antara kebijakan dan implementasi. Jadi, kalau instansi pemerintah ingin SPBE-nya berhasil, harus dimulai dari penyusunan peta proses bisnis yang baik dulu. Dan juga harus melibatkan pemangku kepentingan dan lakukan identifikasi layanan, aplikasi, data, dan sistem informasi, dan juga gunakan peta proses sebagai blueprint dalam membangun SPBE. Ya, benar banget Kamili. Kita dari tim konsultan Cognoscenti siap membantu organisasi pemerintah dalam pengembangan peta proses bisnis berbasis SPBE. Nah, kalau ada kebutuhan ataupun ingin tanya-tanya, bisa hubungin kami di sini. Wah, seru sekali ya dia pembahasan kita kali ini terkait apa itu hubungan antara peta proses bisnis dan juga SPBE. Tadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol tentang apa itu peta proses bisnis, apa itu SPBE, dan juga hubungan antara peta proses bisnis dan SPBE itu sendiri. Serta pengalaman kita dalam mendampingi instansi pemerintah dalam membangun peta proses bisnis dengan dukungan SPBE. Saya mau ucapkan terima kasih ke dia yang sudah mau hadir ke CCG Podcast kali ini. Terima kasih kembali Kamili. Nah, untuk sobat-sobat CCG, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Terima kasih.